Kasus presenter dan desainer Ivan Gunawan versus Oma Nino, emak-emak asal Palembang yang menagih bantuan uang 200 juta yang dijanjikan Igun, ternyata belum selesai juga. Makin kesini, kelakuan Oma Nino bahkan makin menjadi-jadi. Gagal mendapatkan bantuan uang 200 juta rupiah, Oma Nino mengancam Igun untuk stop klarifikasi di media massa yang membuat Oma Nino jadi bahan bulian netizen jagat maya. Igun, stop Igun wawancara dengan wartawan itu. Stop ya. Ibu sudah nahan-nahan itu sudah ibu tahan-tahan. Nggak mau klarifikasi itu. Tapi udah berapa kali ibu lihat baju Igun itu lain-lain. Berarti kan setiap wartawan nanya, Igun jawab itu. Pertanyaan itu kan wartawan kan di-uploadnya. Ibu kena lagi. Ibu dibully lagi. Sampai ke ubun-ubun ibu dibulinya oleh netizen. Nah, jadi Igun stop kamu klarifikasi itu. Aku sebenarnya males wawancara lagi kalau misalnya tentang itu, karena buat aku termasuk orang yang selalu meladeni orang untuk foto, untuk datang, untuk ngobrol. Aku terus terang kalau aku tahu ibu itu tabiatnya kayak begitu nggak akan aku layanin. Tak hanya mengancam Igun untuk stop klarifikasi, Oma Nino juga menuduh Igun sudah berkata bohong, bahkan sampai menyinggung gelar haji yang disandang Igun. Itu aja ya. Igun, kamu baru pulang dari haji. Haji kamu tuh masih, kalau orang Palembang bilangnya masih hangat. Jadi sayangkan haji kamu tuh, jangan berbohong. Menguntungkan kamu, nggak juga yang berbohong itu. Sekarang ibu nggak bisa diam lagi. Kalau ini tadi ibu diam, dimarah-marahi anak diam, cucung-cucung marah diam, mantu-mantu di rumah ini ribut diam. Tapi sekarang nggak bisa lagi diam. Kamu membersihkan diri kamu, tapi menjatuhkan ibu. Oh ya udah, berarti memang ya udahlah, memang nggak perlu ditanggapi gitu. Tapi ya udah, jadi maksud aku juga sebenarnya nggak perlu ada pertanyaan ini lagi. Mungkin kasihan ibunya juga, karena mungkin ibu itu juga memang butuh gitu kan gitu. Tapi ya buat aku sebenarnya nggak perlu diperpanjang sih. Igun sudah malas untuk meladeni dan memperpanjang masalah sama Oma Nino. Tapi netizen sudah terlanjur geram melihat kelakuan Oma Nino dan minta Igun segera lapor polisi. Yang kita berdiri di belakang mobil kamu itu Igun, nggak kurang dari 5-6 orangnya. Jadi mereka itu asisten kamu itu nggak mungkin nggak videoin. Nggak mungkin nggak videoin. Pasti ada CCTV. Bukalah CCTV-nya. Berapa orang yang berdiri di sana? Itu semua dengar semua omongan kamu yang keluar dari mulut kamu tadi. Nggak bisa diam-diam kalau sekarang. Ibu udah malu sekali ibu. Sampai sakit 3 hari 4 hari. Dihujat dan terancam dipolisikan netizen, Oma Nino malah makin menjadi. Ia menantang Igun untuk membuktikan kebenaran soal 200 juta rupiah. Benarkah itu Oma Nino yang mengucapkan ataukah memang Igun yang berbohong? Jadi tahu-tahu ibu itu datang ke parkiran. Jadi dia masuk ke situ dengan acting nangis-nangis. Aku minta tolong. Aku bilang, Bu, nggak usah nangis. Aku bilang gitu. Ngomong aja, ibu perlu apa? Saya butuh uang 270 juta untuk melunasi hutang dia. Kita saudara bukan. Kenal juga enggak. Kalau saya bantuin ibu 270 juta, ibu gantinya gimana? Udahlah lupa. Ternyata ibu itu main sosmed. Dia bilang, nah Igun, ingat nah Igun ketemu ibu, begini, begitu. Lah kapan saya janji? Kalau dia datang, Kak Igun anak saya ketabrak 2,5 juta. Ya mungkin hari itu kita ganti, kita kasih gitu kan. Mau dia benar atau enggak, Allahu alam. Tapi kalau 270, uang dari mana?
Siapa yang butuh bantuan uang tunai, siapa yang haus validasi, siapa pula yang sibuk klarifikasi. Dari Oma Nino, Igun dapat pelajaran berharga. Ramah dan niat baik ternyata disalahartikan. Karenanya, Igun pun mulai jaga jarak untuk berinteraksi dengan orang yang baru dikenalnya. Oh, sekarang aku nggak ngebolehin siapapun masuk ke parkiran. Aku sekarang tegas, nggak ada foto-foto, terserah aku mau dibilang jutek, mau dibilang galak, terserah. Kita udah berbuat baik, masih aja disalahartikan. Terus terang geram, terus terang terganggu, karena sekarang ini kan zamannya semua orang pengen FYP, semua orang pengen terkenal, semua orang pengen dinotis di TikTok. Jadi kalau ada berita ini ya mereka bikin berita lagi. Karena aku nggak mau terkenal karena berita yang nggak penting gitu.